Lai Xiang adalah mantan murid luar dari Sekte Feixia. Keluarganya gagal membunuh Lu Chen, dan malah mendapat balasan. Adik laki-lakinya, Lai Ren, telah lama menjadi tidak berguna. Ayahnya Lai Guang dikeluarkan dari alkimia, dan bahkan dia dikacaukan sepenuhnya oleh Lu Chen. Pada saat itu, melihat bahwa dia tidak dapat membalas dendam pada Lu Chen, dia meninggalkan Feixiamen dalam kebencian, mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Secara kebetulan, dia secara tidak sengaja memakan buah beracun yang langka. Setelah racunnya dikeluarkan, dia tidak mati, namun tubuhnya penuh dengan racun yang mematikan. Dia sangat beruntung disukai oleh orang kuat dari Sekte Racun, yang membawanya untuk beribadah di Sekte Racun dan dengan penuh semangat membudidayakannya. Sejak itu, budidayanya meningkat pesat, dan dia sangat kuat dalam bidang penggunaan racun. Dia telah menjadi salah satu generasi muda Poison Sect yang luar biasa. Lai Xiang datang menemui Kekaisaran Ruofeng dengan misi Sekte Racun, tujuannya adalah untuk menghancurkan dinasti Yongming dan menyerang Lu Chen. Faktanya, Sekte Racun tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, tetapi hanya dipercayakan oleh Sekte Batu Hitam. Sekte Batu Hitam berselisih dengan Lu Chen, dan ingin membalas dendam pada Lu Chen, tetapi tidak nyaman untuk maju, karena takut mendapat serangan dari Sekte Xuantian Dao, jadi mereka mempercayakan Sekte Racun untuk mengambil tindakan. Sekte Racun awalnya adalah sekte yang bengkok, dan selalu diserang oleh sekte yang baik, dan berkolusi dengan Yaozu, mencoba memikat Yaozu ke tanah dan menggulingkan sekte yang baik. Sekte Racun juga diam-diam merayu beberapa sekte kelas 2 dan 3, menjanjikan keuntungan, dan melakukan kerusuhan bersama. Sekte Batu Hitam adalah salah satu sekte yang direkrut oleh Sekte Racun. Apalagi lokasi Sekte Batu Hitam sangat istimewa. Kebetulan berada di atas hutan gelap Gua Iblis, dan ada formasi teleportasi yang ditinggalkan yang tersisa dari zaman kuno. Formasi teleportasi besar itu adalah jalan rahasia menuju hutan gelap. Sekte Batu Hitam menghabiskan banyak uang untuk memulihkan susunan teleportasi yang ditinggalkan, dan tetap berhubungan dengan klan iblis di Gua Iblis, tetapi dihancurkan oleh Lu Chen. Penguasa Sekte Batu Hitam sangat membenci Lu Chen, dan ingin membunuh Lu Chen. Pada saat itu, Kepala Sekte Batu Hitam bertemu dengan Lu Chen di kota Great Dan, tetapi tidak nyaman untuk bergerak, jadi dia mengetahui informasi bahwa Lu Chen telah mendaftar di Sekte Dan kemudian mendekati racun. Sekte Dan mempercayakan Sekte Racun untuk menghancurkan keluarga Lu Chen. Untuk menenangkan Sekte Batu Hitam, Sekte Racun langsung menyetujuinya. Dalam pandangan Poison Sect, menghancurkan sebuah keluarga kecil di dunia sekuler hanyalah masalah kecil. Namun tidak pernah menyangka bahwa informasi Lu Chen tentang Danzong adalah palsu. Keluarga Lu di Splash City adalah predator laut dalam, dan ada nenek moyang yang merupakan sesepuh sekte di luar dunia. Sekte Racun mengirim 3 orang kuat, hanya satu yang lolos kembali. Sekte Racun terkejut dan mengirim orang ke dinasti Yongming untuk menyelidiki Lu Chen. Ternyata Raja dinasti Yongming, Raja Minghao, didukung oleh Lu Chen. Oleh karena itu, Sekte Racun mengubah rencananya dan langsung menghancurkan dinasti Yongming. Sekte Racun Lai Xiang, yang lahir di dinasti Yongming, memimpin tim yang terdiri dari orang-orang kuat untuk melaksanakan tugas ini. Namun, Lai Xiang punya rencana lain, alih-alih langsung menghancurkan dinasti Yongming, dia datang ke Kekaisaran Ruofeng. Karena Lai Xiang mengetahui satu hal, yaitu penguasa Kekaisaran Ruofeng saat ini menderita kerugian besar dari Lu Chen, bahkan kehilangan 2 kerajaan kecil ke tangan dinasti Yongming. Dia sangat membenci dinasti Yongming. Selama ada kesempatan, Kekaisaran Ruofeng tidak akan pernah melepaskan dinasti Yongming. Lai Xiang datang ke sini karena dia ingin memberikan kesempatan besar kepada penguasa Kekaisaran Ruofeng. Ketika pasukan Kekaisaran Ruofeng sangat banyak dan dinasti Yongming putus asa, akankah Lu Chen, yang jauh dari dunia, bergegas kembali untuk menyelamatkan negara? Ini adalah pertanyaan yang sulit ditebak. Umumnya para pejuang yang telah meninggalkan dunia sekuler fokus pada urusan dunia dan jarang mempedulikan urusan duniawi. Tapi apapun yang terjadi, Lai Xiang akan melakukan satu hal, beritahu Lu Chen. Selama Lu Chen datang, Lu Chen sudah mati. Dia telah banyak menderita sebelum mendapat kesempatan langka untuk bergabung dengan Sekte Racun dan dilatih oleh Sekte Racun. Dengan dukungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dia menerobos beberapa alam besar lagi, dan budidayanya tidak lagi seperti dulu. Jika Lu Chen bertemu dengannya, tidak akan ada peluang untuk selamat.
mengirim pasukan untuk menghancurkan dinasti Yongning. Setelah mendengar rencana Lai Xiang, penguasa Kekaisaran Ruofeng tidak bisa menahan cemberutnya. Pada awalnya, ketika dia masih menjadi pangeran tertua, dia mengirim pasukan untuk menghancurkan dinasti Yongning. Sangat disayangkan pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba mengganggunya, menyebabkan dia kehilangan dua negara kecil ke tangan dinasti Yongning, mengubah dinasti Yongning menjadi negara berukuran sedang, dan membuat dinasti Yongning menjadi lebih kuat. Dia telah lama menganggap dinasti Yongning sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya, dan dia ingin segera menyingkirkannya. Namun, dia takut pada Lu Chen, jadi bagaimana dia berani menyerang dinasti Ming. Saat itu, Lu Chen didukung oleh seorang anak laki-laki gemuk, pria kuat di alam Tiangang. Itu adalah orang kuat di luar dunia, dia tidak mampu memprovokasi dia. Keberatan apa yang kamu miliki? Lai Xiang bertanya. Ada seseorang bernama Lu Chen di samping Ming Hao, dan dia mendapat dukungan dari orang-orang berkuasa di luar dunia, jadi raja ini tidak bisa bertindak gegabah. Kata penguasa Kekaisaran Ruofeng, saya mendengar bahwa Lu Chen telah meninggal, apa yang Anda takutkan? Kata Lai Xiang, Lu Chen memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga kerajaan dinasti Yongning. Orang ini mendukung Ming Hao dan bahkan mengejar putri Ming Yue. Meskipun dia tidak berada di dunia sekuler, dia tahu bahwa dinasti Yongning ada hubungannya, jadi dia pasti akan melakukannya kembali. Ketika putri Ming Yue disebutkan, penguasa Kekaisaran Ruofeng menjadi sangat marah. Jika bukan karena Lu Chen, seorang anak yang mengambil cintanya dengan pedang, dia akan merebut putri Ming Yue. Sekarang putri Ming Yue jelas merupakan permaisurinya. Aku khawatir dia tidak akan datang. Ketika Lai Xiang mendengar ini, dia sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa pergi dan menghancurkan dinasti Yongning dengan tenang, dan Lu Chen akan menyerahkannya padaku. Apa hubunganmu dengan Lu Chen? Penguasa kerajaan Ruofeng bertanya dengan curiga. Musuh. Lai Xiang belak-belakan. Mendengar hal tersebut, penguasa Kekaisaran Ruofeng juga sangat senang, selama dia tidak perlu mengkhawatirkan Lu Chen, maka dia dapat menyerang dinasti Yongning dengan leluasa. Tentu saja, dia juga menebak tujuan Lai Xiang, itu untuk Lu Chen, tapi itu semua bermanfaat baginya. Saya mendukung Anda atas nama Sekte Racun, dan saya akan memusnahkan semua pembangkit tenaga listrik yang bermusuhan untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan, lepaskan saja. Lai Xiang mengatakannya lagi. Penguasa Kekaisaran Ruofeng tiba-tiba gemetar. Sekte Racun adalah sekte terkenal di luar dunia. Meskipun tidak layak, namun sangat kuat, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh sekte biasa. Dengan dukungan Sekte Racun di masa depan, Kekaisaran Ruofeng akan menghancurkan kerajaan lain, apalagi dinasti Yongning. Hanya murid Sekte Racun, Lai Xiang di depannya yang memiliki kultivasi yang menakutkan, orang kuat di alam Xuanming. Sejauh menyangkut dunia, pejuang terkuat hanya ada di negara bagian Yuan dan, bahkan di negara bagian Tiangang. Dan Sekte Racun mengirim orang kuat dari alam Xuanming untuk datang ke sini secara langsung, apalagi yang dia takuti. Baiklah, raja ini segera memanggil pasukan dan pergi ke dinasti Yongning. Penguasa Kekaisaran Ruofeng akhirnya dibujuk oleh Lai Xiang dan memutuskan untuk mengirimkan pasukan. Di luar gerbang Sekte Xuan Tiandao, aura 20.000 kali lipat di sekitar puluhan ribu mil telah menjadi sedikit lebih tipis. Di puncak Akademi Murid, terdapat lebih dari 100 anggota Legiun Fanatik, semuanya berlatih dengan rajin. Energi spiritual masih mencukupi, dan Lu Chen terus mundur di kediamannya. Esensi sebenarnya dalam Chaos Orb telah dikompresi hingga ekstrim, dan dapat ditembus kapan saja. Di sini, seseorang masuk dengan tenang, naga gemuk ada di sini. Fei Long tahu bahwa Lu Chen berada di pintu tertutup dan tidak bisa mengganggunya, tapi ada terlalu banyak masalah sepele akhir-akhir ini, dan salah satunya lebih penting, yang harus didiskusikan dengan Lu Chen. Fei Long membuka pintu, dan saat dia masuk, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Lu Chen duduk di peti mati batu besar, yang penuh dengan darah hewan dengan energi yang menakutkan. Lu Chen berendam dalam darah hewan sambil memompa energi spiritual. Lu Chen menggunakan dua hal sekaligus, menjalankan pelatihan 9 naga kembali ke 1 Jue dan tubuh darah binatang pada saat yang bersamaan. Keterampilan dan latihan tubuh keduanya benar, dan efeknya sangat tinggi. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Lu Chen dengan panik, dan aura Lu Chen berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan sepertinya dia akan menerobos. Tapi ini,
Ini bukan alasan untuk mengejutkan Fei Long. Lu Chen adalah ahli besar energi spiritual, dan selalu ada banyak gerakan dalam menarik energi spiritual. Fei Long tidak terbiasa dengannya. Yang mengejutkan Fei Long adalah Diamond Mountain Firefox di sebelah Lu Chen. Firefox sedang duduk di tengah ruangan dengan wajah besar, dan ada kompor pil 9 pola di depannya, dan kompor pil tersebut mengeluarkan aroma pil. Dan Firefox membakar tungku pil dengan api binatang dari ekor rubah. Cakar depan kiri tiba-tiba mengangkat penutup tungku, dan kaki depan kanan segera mengambil pil binatang, memasukkannya ke dalam pil tungku, dan kemudian dengan cepat menutupi tungku pil, mengeluarkan kekuatan jiwa untuk meledakkan blokade tungku pil. Kemahiran dari teknik Firefox dan alkimia yang luar biasa hampir membuat Fei Long ternganga karena terkejut. Firefox, sebenarnya membuat alkimia. Apakah kamu baik-baik saja? Binatang buas juga bisa membuat alkimia. Apakah sudah waktunya bagi babi untuk memanjat pohon juga? Fei Long menggosok matanya, memastikan dia tidak terpesona. Firefox benar-benar membuat alkimia. Apalagi di sisi kiri Firefox terdapat banyak bahan obat untuk alkimia, serta pil hewan 5 tingkat satu persatu. Di sisi kanan Firefox terdapat tumpukan besar sisa pil dan ampas pil, terlihat dari sisa kegagalan alkimia. Namun, di balik Firefox, ada segunung pil yang sudah jadi. Semuanya adalah pil Jiwen Tiangang. Pada saat ini, ada getaran dari Jiwen Pil Furnace, tetapi diredam oleh Firefox dengan kekuatan jiwa. Ketika tungku alkimia sudah tenang, Firefox menyalakan tungku, dan ketika tutupnya dibuka, terdengar suara, dan aroma alkimia meluap, memenuhi seluruh rumah. Di dalam tungku alkimia, terdapat tungku berisi 9 pil, yang masing-masing sudah jadi. Masing-masing bulat dan penuh, masing-masing jernih, masing-masing dengan 9 pola pil. Firefox benar-benar berhasil. 9 pil Tiangang 9 pola. Fei Long sangat terkejut, ini adalah metode Danzun, hanya Lu Chen yang bisa melakukannya. Mungkinkah Firefox adalah reinkarnasi dari Danzun? Rubah api di sana mengambil 9 pil, melemparkannya ke tumpukan pil di belakang, dan terus membuat pil dengan mengambil bahan obat, seperti ahli alkimia, mengabaikan semua gangguan di dunia, burung bukanlah burung dan naga gemuk. Faktanya, Firefox bukanlah seorang alkemis, juga bukan alkimia yang baik, tetapi ia memiliki keunggulan apinya sendiri, mengendalikan api lebih akurat daripada Lu Chen, jadi secara alami berguna untuk menyempurnakan 9 pola langit. Selain itu, di bawah pengajaran Lu Chen yang cermat, Firefox hanya menyempurnakan satu jenis ramuan, pil Tiangang. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap dimulai, dan akhirnya menjadi ahli dalam menyempurnakan pil Jiwen Tiangang. Jika Firefox diminta untuk menyempurnakan obat lain, maka Firefox tidak akan bisa. Namun, Fei Long tidak mengetahui hal ini, dia hanya menganggapnya luar biasa. Klik, pada saat ini, ada ledakan di tubuh Lu Chen, auranya meningkat tajam, dan aura alam geng surgawi melonjak ke langit. Akhirnya, sebuah terobosan, akhirnya, setengah langkah dari alam Tiangang, dan secara resmi memasuki jajaran alam Tiangang. Puncak alam Tiangang, kekuatan dasarnya adalah 1 miliar kati. Dengan bertambahnya pembuluh darah naga ganda, kekuatannya sendiri telah mencapai 3 miliar kati. Jika kamu mengaktifkan tubuh pertarungan naga tunggal, kekuatanmu akan berlipat ganda, 6 miliar kati. Jika badan pertempuran Sangyong diaktifkan, kekuatannya akan berlipat ganda, 9 miliar kati. Berdasarkan tubuh tempur Suanglong, jika jari Yanyang digunakan, keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas dan rantai rune sistem udara akan meningkat pada saat yang sama, dan satu jari akan mencapai 27 miliar kati. Jika kedua jari saling berdekatan, dan pedang diarahkan untuk membuka gunung, kekuatan jari tersebut bisa mencapai 54 miliar kati. Pedang itu mengacu pada Kaisan, yang hanya merupakan jari ketiga Yanyangzi. Lu Chen telah menerobos alam Tiangang, dan dapat mengembangkan jari keempat Yanyang yang lebih kuat. Namun, Lu Chen tidak ingin terus berlatih jari Yanyang. Bukan karena jari Yanyang tidak cukup kuat, tetapi ranah Lu Chen tidak tinggi dan kekuatannya terbatas. Lalu bagaimana jika itu menjadi jari keempat? Paling-paling, ia dapat memiliki kekuatan untuk melawan Qiji Tiangang, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan ideal Lu Chen. Saat bertemu Tiangang Baji, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan dasar 7 kutub Tiangang adalah 64 miliar kati. Tiangang Baji malah makin mesum, langsung berlipat ganda, 128 miliar kati. Tentu saja,
setelah menerobos alam Tiangang, kekuatan Zantian akan jauh lebih kuat. Lu Chen memperhitungkan, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk memotong 9 tiang Tiangang. Masalahnya adalah, hanya ada beberapa tetes cairan esensi roh spiritual yang tersisa, dan sebelum saat kritis, sangatlah mustahil untuk membunuh langit. Dalam pertarungan normal, hanya teknik pertarungan konvensional yang bisa digunakan. Lu Chen memiliki banyak keterampilan tempur dalam ingatannya, tetapi tidak banyak keterampilan tempur konvensional yang cocok untuknya, dan keterampilan tersebut tidak terlalu kuat. Tentu saja, di antara level yang sama, bahkan di tahap tengah Tiangang, tidak ada orang yang menjadi lawannya. Dia selalu berharap semua lawannya adalah ayam yang lemah, jadi banyak masalah. Namun sayang sekali, orang-orang yang menaruh dendam padanya semuanya adalah bos besar yang jauh lebih tinggi darinya. Dia bahkan memiliki kekuatan alam Xuanming. Yan Yangzi benar-benar tidak bisa mengikuti ritmenya. Oleh karena itu, dia perlu mengganti keterampilan tempur konvensionalnya. Setelah mencapai alam Tiangang, ada keterampilan tempur yang lebih maju yang dapat dikembangkan. Tangan terbalik, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Ini adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah yang diberikan kepadanya oleh sisa keinginan iblis tua itu untuk menganiayanya. Keterampilan tempur ditulis dalam sebuah buku kuno, dan ada racun di dalam buku tersebut. Hal yang konyol adalah iblis tua itu membuat perhitungan yang salah. Lu Chen memiliki urat naga yang beracun, racun apapun di depan Lu Chen adalah sampah. Tangan yang mengubah surga adalah keterampilan tempur yang lengkap, jauh lebih baik daripada keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah yang tidak lengkap, tetapi lebih rendah dari Zantian. Yang menarik adalah Fan Tianshou adalah skill pertarungan tangan kosong, jika itu adalah skill pertarungan senjata, itu akan lebih sempurna. Setelah menerobos alam Tiangang, Lu Chen menarik energi spiritual lebih cepat dan mengubah lebih banyak energi sejati. Selain itu, ruang Chaos Orb menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan luasnya sudah 10.000 zang persegi, yang dapat menampung lebih banyak esensi sejati. Lu Chen membutuhkan 1 jam lagi untuk menstabilkan negara bagian Tiangang. Lu Chen menghentikan latihannya, tetapi dia tidak bangun. Dia masih berlumuran darah binatang itu dan terus berolahraga. Selamat, saudaraku, kamu telah dipromosikan ke alam Tiangang, dan masa depanmu cerah. Baru kemudian Fei Long mendekat, dan menyanjungnya dengan senyuman. Berhenti bicara omong kosong, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Chen tahu bahwa Fei Long telah masuk, tetapi dia mengabaikannya pada saat kritis terobosan. Saudaraku, ada 2 hal yang perlu aku laporkan kepadamu. Anda sekarang adalah kepala legiun, dan Anda memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Masalahnya adalah ada beberapa hal yang memerlukan persetujuan Anda. Katakan, dalam pertempuran terakhir, legiun fanatik kami tampil terbaik. Zhongmen menghadiahi kami 100.000 poin, dan saya akan memasukkan semuanya ke kartu poin Anda. Itu dia, tentu saja, ini masalah sepele, dan ada hal lain yang menarik. Ceritakan padaku kisahnya. Yuli ada di sini. Kamu bisa menyapanya saja. Saya tidak bisa menyapa. Lu Chen merasa aneh. Yuli datang menjadi tamu. Mengapa Fei Long, yang merupakan komandan legiun, tidak bisa menyambutnya? Kepala legiun adalah komando tertinggi seluruh legiun. Apakah status ini tidak cukup? Atau, Yuli di sini bukan untuk menjadi tamu, tapi untuk mencari kesalahan? Jika Jin Gan datang untuk mencari kesalahan, atau Penatua Liao datang untuk mencari kesalahan, itu masuk akal. Tapi Yuli tidak bisa membenarkannya. Dia tidak memiliki keluhan dan berjuang berdampingan. Kesalahan apa yang dia temukan? Yuli tidak mengenaliku, dia hanya mengenalimu. Fei Long berkata begitu. Mengapa? Lu Chen bingung. Dia bilang dia akan memberinya janji. Fei Long berkata sambil tersenyum jahat. Keluar. Lu Chen langsung menegakkan wajahnya. Sungguh, terakhir kali kamu bertarung, kamu menyelamatkannya. Bukankah dia berjanji akan memberikan tubuhnya padamu? Fei Long tersenyum lebih intens, dan berkata lagi, jadi, dia ada di sini sekarang, dan dia berkata dia akan menghormati penerimaannya. Berjanjilah dengan tubuhmu, kan? Lu Chen melirik Fei Long, melihat pria gendut itu terkikik, dan tertawa juga, oke, aku berjanji padanya untuk memberikannya padamu, kamu menerimanya. Ketakutan, Fei Long, terkejut, apa yang kamu takutkan? Kamu adalah kepala legiun, pemimpin tertinggi legiun fanatik.
Kamu harus mempertimbangkan kepentingan seluruh legiun dan menerima orang yang telah menjanjikanmu dengan tubuhmu. Mulai saat itu, legiun kami akan memiliki Master Realm Xuanming setengah langkah tambahan. Lu Chen berkata dengan getir. Saudaraku, aku bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Fat Long panik dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak bercanda, aku mengatakan yang sebenarnya. Lu Chen menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan serius, aku menyelamatkan Yuli hari itu, dan kamu bilang kamu ingin dia memberikan tubuhmu, dan dia menjawab ya. Kakak senior, aku salah. Aku tidak akan pernah berani mempermainkanmu lagi. Jangan menganggap serius masalah ini. Jika kamu benar-benar menjanjikanku pria besar, maka aku tidak akan bisa menjadi seorang manusia. Fei Long menangis, kakak laki-lakinya terlalu kuat untuk diselamatkan. Jika kakak laki-lakinya benar-benar melakukan ini, mungkin Yuli akan setuju. Xiao Mian, bermainlah denganku, aku tidak bisa membunuhmu. Lu Chen terkekeh, lalu berkata, katakan padaku, apa yang Yuli lakukan. Dia ingin bergabung dengan legiun fanatik kita. Dia juga membawa tim untuk membelot, yaitu sekelompok orang yang mendukung kami terakhir kali. Semuanya berada di tahap akhir Tiangang, dan dua lainnya adalah alam Xuanming setengah langkah. Kelompok Yuli adalah elit dari murid sekte luar, mereka datang ke sini untuk menjadi murid nominal, dan menyerahkan status mereka, apa yang kamu bercanda. Selain itu, di antara murid sekte luar, Xuanming setengah langkah memiliki alam tertinggi, dan selangkah lebih maju, itu adalah alam Xuanming. Di alam Xuanming, seseorang dapat memasuki sekte dalam, dan masa depan bahkan lebih baik. Bukankah Yuli menghancurkan masa depannya sendiri? Saudaraku, aku tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini, dan orang-orang hanya mengenali kamu, bukan aku, jadi kamu bisa mengetahuinya. Fei Long berkata begitu. Di mana mereka? Di alun-alun kecil sebelah sana, totalnya ada lebih dari 50 orang. Biarkan aku pergi dan melihat. Lu Chen berhenti berolahraga, berdiri dari darah binatang itu, dan meninggalkan peti mati batu besar. Setelah itu, Lu Chen pergi ke sebuah kamar, mencuci tubuhnya, mengenakan jubah Xuantian yang bersih, mengambil semua pil Jiwen Tiangang yang dibuat oleh Firefox, dan kemudian berjalan keluar bersama Fei Long. Di puncak gunung, ada sebuah alun-alun kecil tempat banyak orang berkumpul. Sangguan Jin dan yang lainnya juga ada di sana, mengobrol dengan Yuli, dan ketika mereka melihat Lu Chen mendekat, semua orang terdiam. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Lu Chen melihat Yuli, dia langsung bertanya. Saya ingin bergabung dengan pasukan Anda, sama-sama. Yuli tersenyum. Kami hanyalah murid nominal, dan kami tidak memiliki status di sekte tersebut. Jika Anda datang ke sini dengan menurunkan status Anda, itu sama saja dengan menghancurkan masa depan Anda. Kata Lu Shen, masa depanku sudah hancur, jadi apa takutnya kamu merusaknya lagi? Yuli Dao, bagaimana mengatakan? Lu Chen bertanya. Sekte tersebut meminta pertanggungjawaban saya karena menyalakan kembang api berbahaya tanpa izin, mendenda saya menghadap tembok selama sebulan, mengurangi semua poin saya, dan tidak diizinkan untuk dipromosikan ke sekte dalam selama 10 tahun. Sejak saat itu, saya tidak punya masa depan untuk dibicarakan. Yuli berkata sambil tersenyum masam. Apakah hukumannya begitu berat? Lu Chen terkejut. Menghadap tembok selama sebulan dan mengurangi poin adalah hal yang sepele. Jika dia tidak bisa dipromosikan ke sekte dalam waktu 10 tahun, itu akan berakibat fatal. Yuli adalah Xuanming setengah langkah, menerobos alam Xuanming sudah dekat, begitu dia menerobos, dia tidak akan diizinkan memasuki sekte dalam, dia tidak akan dapat menikmati perawatan sekte dalam, dan dia akan melakukannya tidak diberikan sumber daya eksklusif untuk alam Xuanming, yang sama saja dengan membunuh masa depan Yuli dalam seni bela diri. Yuli baru berusia awal 20-an, masih sangat muda, dan dalam 10 tahun ke depan, dia masih berada di masa keemasan kultivasi. Jika Anda melewatkan 10 tahun, Anda akan melewatkan masa keemasan. Tidak peduli seberapa keras Yuli mengejarnya di masa depan, dia tidak akan bisa melangkah jauh dalam seni bela diri. Jadi, kupikir aku masih berhutang nyawa padamu, jadi sebaiknya aku jalan-jalan denganmu. Kata Yuli, tidak apa-apa bagimu untuk datang dan mati, tapi bagaimana dengan mereka? Lu Chen menunjuk orang-orang yang dibawa oleh Yuli, dan bertanya, kamu tidak punya alasan untuk menghancurkan masa depan mereka, kan? Mereka adalah saudara-saudaraku.
Mereka memiliki persahabatan yang baik denganku dan telah bertengkar denganku. Sayang sekali aku menyalakan kembang api, yang juga melibatkan mereka. Yuli menghela nafas, dan berkata, Zhongmen menghukum mereka dengan menghadap tembok selama setengah bulan, mengurangi setengah poin, dan tidak dapat dipromosikan ke sekte dalam waktu 5 tahun. Ada yang salah dengan sekte ini. Pertempurannya kritis, dan garis pertahanan akan segera gagal. Apakah ada alasan bagi mereka untuk menderita hukuman berat setelah menyalakan kembang api untuk meminta bantuan? Lu Chen mengerutkan kening. Tidak dipromosikan ke sekte dalam waktu 5 tahun juga akan mempengaruhi masa depannya dalam seni bela diri. Berapa 5 tahun masa emas budidaya? Perjalanan pencak silat, sekali ketinggalan waktu, tertinggal selangkah demi selangkah, akan sulit mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Di antara saudara laki-laki Yuli, banyak yang jenius dalam seni bela diri, dan 2 di antaranya adalah Xuanming setengah langkah seperti Yuli, terobosan sudah dekat. Menerobos alam dunia bawah yang mendalam, dan masih tinggal di sekte luar selama beberapa tahun, masa depan apa yang ada? Tidak mungkin, sekte ini adalah aturannya. Yuli mengangkat bahu. Apakah itu aturan yang ditetapkan oleh bajingan bodoh itu? Lu Chen bertanya dengan marah. Konon nenek moyang menetap di sana beberapa waktu lalu. Yuli Dao. Yah. Lu Chen tercekik, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, yah, itu sebenarnya diputuskan oleh leluhur, jadi pasti ada alasannya, jadi jangan mengkritik diri sendiri, alangkah buruknya jika kita membiarkannya sekte itu tahu. Kuda lumpur. Jadi mengapa itu guru? Kalau begitu, dia bukanlah bajingan yang mati otak. Tuannya adalah bajingan yang mati otak, jadi apa muridnya? Lu Chen tiba-tiba melihat ke arah Fei Long, pria gendut itu benar-benar tertawa, dan dia sangat marah hingga dia menjatuhkan popcorn ke kepala Fei Long. Ketuk aku lagi. Fat Dragon memegangi kepalanya sebagai bentuk protes. Siapa yang menyuruhmu tertawa, siapa lagi yang akan kamu ketuk? Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat. Lu Chen, kami adalah sekelompok orang yang tidak memiliki masa depan sekarang, tolong beritahu saya apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Kata Yuli, kamu tidak takut, apakah tidak ada masa depan untuk bergabung dengan legiun kita? Lu Chen bertanya balik, apakah suatu negara mempunyai masa depan tergantung pada apakah pemimpinnya mempunyai potensi? Yuli menatap Lu Chen, dan berkata dengan serius, sebagai pemimpin legiun fanatik, semakin besar potensi Anda, semakin besar masa depan legiun Anda. Ini adalah kebenaran abadi. Orang baik, kamu benar-benar mendapat ide di kepalaku. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan marah, lalu menatap Yuli, dan memberi isyarat kepada Yuli untuk melanjutkan. Penampilanmu di medan perang luar biasa dan mengesankan. Yuli melanjutkan, setengah langkah ke alam geng surgawi, potong 6 kutub geng surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan kalahkan jutaan pasukan iblis oleh 1 orang, kekuatan tempurmu tak tertandingi di dunia, potensimu tak terduga, dan begitu kamu tumbuh, kekuatan tempurmu akan sangat menakutkan. Saya keluar menghadap tembok dan mendiskusikannya dengan saudara-saudara saya. Saya bersedia bergabung dengan legiun fanatik dan bergaul dengan Anda. Pertama-tama, saya ingin memperjelas bahwa legiun fanatik kami memperlakukan semua orang secara setara, dan kami tidak akan pernah memberi Anda perlakuan khusus hanya karena level Anda yang tinggi. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Tidak masalah, kata Yuli. Selamat datang. Lu Chen menepuk bahu Yuli. Baru kemudian Yuli tersenyum, dan orang-orang yang dibawanya bersorak gembira, dan anggota lama legiun fanatik juga sangat senang karena mereka memiliki kelompok pasukan baru, dan suasana kegembiraan merasuki seluruh puncak. Lu Chen dan Yuli sudah saling kenal belum lama ini, tetapi mereka telah bertarung berdampingan dan mengalami hidup dan mati bersama, jadi mereka memiliki kepercayaan tertentu pada Li. Termasuk tim Yuli, mereka semua bertarung dengan fanatik legion, dan Lu Chen juga mempercayai mereka. Karena mereka ingin bergabung dengan legiun fanatik, Lu Chen memperlakukan mereka sebagai miliknya dan tidak ragu untuk mengolahnya. Lu Chen mengeluarkan sejumlah pil Jiwen Tiangang dan membagikannya kepada Yuli dan yang lainnya, masing-masing 10 buah, sebagai hadiah pertemuan. Pil Tiangang 9 pola, Yuli dan yang lainnya memegang pil itu dengan wajah terkejut. Di Akademi Alkimia Daozong, pil Tiangang yang umumnya dipasok adalah 5 pola, dan kualitas tertinggi adalah 7 pola, tetapi itu untuk orang luar yang fokus pada budidaya. Anda sebenarnya memiliki pil Tiangang 9 pola, di mana kamu mengerti?
Yuli memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya? Lu Chen tersenyum. Surat, Yuli mengangguk. Yah, Lu Chen tercekik dan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Yuli benar-benar bodoh, atau dia berpura-pura bodoh? Itu tidak menyenangkan sama sekali. Kekuatan obat dari pil Ji Wen Tiangang sangat kuat. Bahkan jika sekte tersebut mengembangkan jenius seni bela diri, tidak ada pil Tiangang berkualitas tinggi. Yuli melirik bawahan yang dibawanya, dan berkata dengan emosi. 10 keping hanyalah hadiah pertemuan, dan lebih banyak lagi akan datang satu demi satu di masa depan. Pasukan kita tidak kekurangan geng surgawi berpola 9. Lu Chen berkata begitu. Mendengar ini, orang-orang Yuli langsung menjadi gembira. Mereka khawatir akan meninggalkan pintu luar, dan mereka tidak akan memiliki sumber daya apapun untuk digunakan di masa depan. Sekarang Lu Chen sedang berkemas, mereka langsung merasa lega. Pil Tiangang memiliki efek yang besar pada orang-orang di bawah setengah langkah alam Xuanming, dan semakin rendah level ekstrimnya, semakin banyak manfaatnya. Hanya setengah langkah menuju alam Xuanming, efeknya berkurang setengahnya, tetapi manfaatnya masih cukup banyak, dan juga merupakan pil tambahan untuk menerobos alam Xuanming. Jangan terlalu senang terlalu dini. Meningkatkan levelmu itu sangat penting, tapi meletakkan fondasi yang baik lebih penting. Lu Chen menoleh dan berkata kepada Kuan Sheng, di antara mereka, pilih satu untuk dicoba dagingnya, lihat apakah itu cukup kuat. Kami tidak menggunakan keterampilan tempur, kami hanya menggunakan kekuatan kami sendiri untuk saling memukul. Di antara anggota baru kelompok itu, Kuan Sheng menemukan seseorang dengan level terendah, yaitu Tiangang Baji, untuk mencoba. Ranahnya terlalu tinggi, dan kemakmuran tidak dapat dikalahkan, juga tidak mampu membelinya. Pria itu melihat bahwa hanya ada 5 tiang di Tiangang di Kuan Sheng, jadi dia tidak menganggapnya serius, dan berdiri di sana dengan santai, menunggu Kuan Sheng bertarung. Kuan Sheng meninju perut pria itu, dan pria itu hanya bergoyang sedikit, tidak terjadi apa-apa. Giliranku, pria itu tersenyum dan meninju. Pukulan itu tidak berat atau ringan, dan mengenai tubuh Kuan Sheng, langsung membuatnya terbang. Yuli terkejut, dan bergegas memeriksa situasi Kuan Sheng. Kekuatan dasar Tiangang Baji sangat tinggi, 128 miliar kati. 5 kutub Tiangang hanya 16 miliar kati. Salah satu bawahannya dapat membunuh prajurit Tiangang Wuji dengan pukulan biasa, bagaimana Kuan Sheng mampu membelinya? Tanpa diduga, Kuan Sheng terhuyung dari tanah, meminum pil penyembuhan 9 pola, dan lukanya segera membaik. Pukulan itu, dia terluka parah jika dia tidak mati, dan dia hanya terluka ringan. Benar-benar membuka mata, sulit dipercaya bahwa tubuh fisiknya begitu kuat. Dia kalah karena levelnya terlalu rendah. Jika dia mencapai 8 kutub, tidak. Bahkan jika dia mencapai 7 kutub, dia mungkin tidak bisa memukulnya dengan pukulan itu. Semua anggota baru itu tercengang dan banyak bicara. Tubuh fisikmu sangat kuat, sangat kuat. Jika kamu berada di level yang sama denganku, aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Meskipun Yuli dan yang lainnya kagum dengan tubuh fisik Kuan Sheng, mereka tidak tahu bahwa Kuan Sheng adalah yang paling kuat di seluruh pasukan fanatik, bahkan Lu Chen tidak dapat dibandingkan dengannya. Kalau tidak, bagaimana Lu Chen bisa membiarkan Kuan Sheng berdemonstrasi? Lu Chen berhenti berolahraga selama sebulan karena alkimia, dan ditambah dengan levelnya yang rendah, tubuh fisiknya secara alami tidak sebaik masa kejayaan berolahraga setiap hari. Tubuh fisik tidak kuat, di medan perang, tidak sabar dan mudah jatuh, jadi untuk saat ini, Anda harus fokus pada latihan tubuh dan kultivasi sekunder. Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa, yang berisi puluhan ribu kati darah hewan yang telah disiapkan, dan menyerahkannya ke Rompi. Kamu dan Niu Ding bertanggung jawab untuk mengajari mereka teknik latihan tubuh. Setelah itu, Lu Chen bertanya lagi pada Yuli, senjata apa yang kalian semua gunakan, dan tingkat keterampilan tempur kalian apa? Saya menggunakan pedang lembut. Mereka memiliki semua jenis senjata, dan semuanya merupakan keterampilan tempur tingkat rendah di bumi. Kata Yuli, bukankah keterampilan tempur terkuat sekte ini adalah peringkat teratas tingkat bumi? Lu Chen bertanya, itu benar, tapi keterampilan tempur peringkat bumi tingkat atas terlalu mahal, dan kita tidak punya banyak poin untuk ditukar. Kata Yuli, mulai hari ini dan seterusnya, kecuali kamu, mereka semua harus mengganti senjatanya, memilih salah satu pedang dan senjata secara acak, dan kemudian melatih keterampilan tempur umum legiun. Lu Chen menoleh dan berkata kepada Kuan Sheng,
kamu bertanggung jawab untuk mengajari mereka keterampilan tempur umum. Berapa tingkat keterampilan tempur umum? Yuli bertanya pada Quan Sheng. Tingkat bumi bermutu tinggi, kata Quan Sheng. Tubuh Yuli gemetar, tenggorokannya tercekat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Para anggota baru itu juga terpana, mereka semua merasa agak sulit bernapas, dan merasa hidup dalam mimpi. Keterampilan tempur umum, secara umum, adalah keterampilan tempur biasa. Keterampilan tempur biasa adalah keterampilan tingkat bumi, jadi bagaimana dengan keterampilan luar? Biasa, tentara macam apa ini? Pil Jiwen Tiangang lainnya, teknik pelatihan tubuh kuat lainnya, dan keterampilan tempur tingkat atas di permukaan tanah. Apakah ini pasukan murid nominal tingkat rendah? Itu jelas Legiun Niucha. Oke. Ketika mereka berada di klub Xingxiu, di manakah mereka mendapatkan keuntungan seperti itu? Tidak, harus dikatakan bahwa kekuatan terkuat di sekte ini tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Sepertinya bergaul dengan Lu Chen adalah orang yang tepat. Gemuk panjang. Fei Long merespons dengan cepat. 450. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saya memiliki harta karun bermutu tinggi, jadi saya tidak perlu mengganti senjata. Seorang anggota baru menunjukkan pedang perak yang bersinar dan berkata dengan bangga. Mendengar ini, semua anggota lama tertawa, dan salah satu anggota lama berkata, senjata biasa legiun kita semuanya adalah senjata leluhur palsu. Anggota baru itu tercengang. Meskipun artefak leluhur palsu bukanlah artefak leluhur yang sebenarnya, namun setengah tingkat lebih tinggi dari artefak harta karun, namun kualitasnya jauh lebih baik daripada artefak harta karun. Artefak harta karun kelas atas miliknya pasti tidak cukup di depan artefak leluhur palsu tampan. Fat Long, apakah kamu masih memiliki pil binatang tahap awal urutan ke-6? Lu Chen bertanya lagi. Memiliki. Beri Yuli pedang lembut. Oke. Terima kasih banyak. Yuli Chong tersenyum pada Fei Long, dan berkata dengan emosi, pedang lembutku adalah senjata yang lebih rendah, tetapi kualitasnya tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat. Aku selalu ingin mengubahnya. Sayangnya, pedang lembut adalah senjata yang tidak populer, senjata. Tidak ada senjata yang lebih baik di sekte ini. Aku tidak menyangka keinginanku akan terkabul di sini, dan akhirnya aku berubah menjadi pedang lembut setingkat artefak leluhur semu. Itu bukan leluhur palsu, Fei Long mengoreksi. Tidak masalah jika bukan, meskipun itu adalah harta karun bermutu tinggi, aku sangat senang. Kata Yuli, kamu bodoh, kamu, kakak senior ingin melatihmu secara khusus, bagaimana dia bisa memberimu artefak leluhur palsu? Fei Long menatap Yuli dengan tatapan kosong, dan berkata, pil binatang tahap awal tingkat ke-6 dapat menghasilkan artefak kuasi suci. Petik 2. Yuli tertegun. Untuk beberapa saat, dia masih belum mencerna kejutannya. Pedang lembut yang kutempa untukmu bukanlah senjata leluhur semu, tapi senjata kuasi suci. Melihat itu Yuli tampak diam, dalam keadaan linglung. Fei Long tidak punya pilihan selain mengulangi penjelasannya dengan serius. Saya memiliki alam yang sama dengan kakak senior Yuli, dan saya juga perlu mengembangkannya secara khusus. Saya juga. Dua anggota baru setengah langkah Xuanming Realm juga datang dan berkata demikian. Kamu tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Meskipun kamu berada di level yang sama dengan Yuli, nafasmu jauh lebih lemah dari Yuli, yang berarti fondasimu tidak cukup kuat. Anda harus meletakkan dasar yang baik terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kinerja yang baik di masa depan, saya dapat secara khusus melatih Anda. Lu Chen langsung menyampaikan maksudnya, dan kedua anggota baru itu segera berbalik. Lepaskan kewaspadaan Anda, saya akan memberikan keterampilan tempur kepada Anda. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menggenggamnya di pergelangan tangan Li. Yuli segera melepaskan pertahanan mentalnya, dan merasakan kesadaran Lu Chen masuk dari denyut nadi pergelangan tangannya, langsung mencapai lautan kesadaran. Namun, lautan kesadarannya memiliki keterampilan tempur tambahan yang tidak lengkap. Meteor, ilmu pedang lembut. Keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Yuli mau tidak mau membuka matanya, dan hatinya sangat gembira. Ternyata itu adalah keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit. Meskipun tidak memiliki setengah dari yang terakhir, itu benar-benar kuat, dan berkali-kali lebih kuat dari buku lengkap keterampilan tempur tingkat tinggi di peringkat dasar. Dengan semakin banyaknya orang seperti Yuli, kekuatan fanatik Legion telah meningkat pesat dengan sia-sia, dan semua anggota lama sangat senang.
Setelah menetap bersama Yuli dan yang lainnya, Lu Chen tidak terburu-buru untuk kembali mundur, tetapi berlari menuruni gunung, ke bukit kecil yang jaraknya ratusan mil, untuk melatih tangan yang menghancurkan langit. Keterampilan tempur ini relatif sederhana, tidak ada hierarki, dan kekuatan meningkat seiring dengan peningkatan ranah. Namun, metode mental dan operasi meridian dari keterampilan tempur ini sangat istimewa, dan energi sebenarnya disimpan di kepala pada akhirnya, yang tidak sesuai dengan fisik umat manusia. Lu Chen menyadari bahwa ini adalah keterampilan tempur klan monster, yang hanya cocok untuk fisik klan monster, dan tidak boleh digunakan oleh manusia. Namun, Lu Chen bisa melatih keterampilan tempur ini. Alasannya adalah Chaos Orb dapat menampung Baichuan dan kompatibel dengan skill tempur ini. Setelah Lu Chen mengedarkan pikiran dan meridiannya, semua energi sebenarnya yang awalnya dimasukkan ke dalam kepalanya dihisap secara paksa oleh Chaos Orb. Kemudian, Chaos Orb akan mengambil inisiatif untuk mendukung esensi sejati yang dibutuhkan oleh Fan Tianshu, dan tidak akan lagi mengekstraknya dari kepala aslinya. Tangan Fan Tian tidak terbatas pada satu gaya, dapat meninju, telapak tangan, menggenggam, menunjuk, dan membelah. Lu Chen meninju tanah, meledakkan bukit di tempat. Lu Chen mengambilnya dari udara lagi, dan sebuah batu besar hancur berkeping-keping dalam jarak 100 meter. Lu Chen berlatih lebih dan lebih giat. Dia berlatih ratusan gerakan berturut-turut, dan hanya setengah dari energi aslinya yang terkuras. Energinya masih kuat, dan tidak ada tanda-tanda vitalitasnya akan habis. Itu benar-benar teknik pertarungan konvensional terbaik. Tidak peduli berapa banyak energi sejati yang dikonsumsi, Lu Chen memiliki banyak pilki spiritual 9 pola untuk dipulihkan. Selama dia tidak tiba-tiba menguras stamina, energi, dan vitalitasnya seperti yang dilakukan Fan Tian, maka tidak apa-apa. Dari segi daya tahan, tangan Fan Tian adalah yang terbaik. Dari segi kekuatan tempur, Fan Tian adalah yang terkuat. Fan Tian Shou selalu satu level lebih rendah dari Fan Tian, dan ini bukanlah skill pertarungan senjata, jadi kekuatannya masih jauh lebih buruk dari Fan Tian. Meski begitu, ketika Heaven Shaking Hand dilemparkan ke tangan Lu Chen, kekuatannya masih tidak normal. Lu Chen memiliki penguat vena naga ganda yang kuat, yang sudah sangat kokoh. Selain itu, keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit meningkat pesat, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada peringkat atas peringkat bumi. Segera setelah tangan yang menghancurkan langit dilepaskan, dengan kondisi tiang pertama Tiangang Lu Chen saat ini, dia dapat mengalahkan 7 tiang Tiangang, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan 8 tiang Tiangang. Sangat disayangkan Lu Chen belum mengetahui apa atribut dari tangan yang menghancurkan langit itu, dan dia tidak dapat memberkati rantai rune. Jika tidak, kekuatan tangan yang menjungkir balikan bisa berlipat ganda. Setelah berlatih Fan Tian Shou, Lu Chen kembali ke gunung dan terus berlatih. Salah satu kutub Tiangang yang mengambil jurusan perluasan lautan adalah memperluas lautan kesadaran. Selama lautan kesadaran meluas hingga tingkat tertentu, ia akan menerobos dan memasuki kutub kedua. Tidaklah sulit untuk memperluas lautan kesadaran, semakin banyak esensi sejati, semakin cepat kecepatan perluasannya. Esensi sejati orang lain disimpan di Dantian, sedangkan esensi sejati Lu Chen disimpan di Manik Kacau. Dan Chaos Orb sekarang berukuran 10.000 zang persegi, dan ada begitu banyak yuan asli di dalamnya, bisa dibayangkan betapa sesatnya itu. Lu Chen mengeluarkan semua esensi sebenarnya dari Chaos Orb untuk memperluas lautan kesadaran. Lautan kesadaran didukung oleh energi primordial yang tersimpan di Chaos Orb, dan meluas puluhan ribu kali lipat dalam sekejap. Lu Chen menggunakan Jiulong Gui Jue untuk menarik aura yang tak terhitung jumlahnya, mengubah sejumlah besar energi sejati, dan terus memperluas lautan kesadarannya. 10 hari kemudian, dengan dukungan energi sejati dalam jumlah besar, lautan kesadaran meluas hingga jutaan kali lipat, dan kekuatan jiwa tiba-tiba meledak di lautan kesadaran. Boom! Suara teredam terdengar dari dalam. Terobosan. Tiang kedua Tiangang. Gandakan kekuatan dasarnya, 2 miliar kati. Kekuatan tempur Lu Chen juga berlipat ganda. 2 kutub memadatkan jiwa. Artinya tiang kedua Tiangang, jurusan kondensasi jiwa. Mengkonsentrasikan jiwa berarti memupuk kekuatan jiwa. Ketika kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, ia akan menembus 3 kutub. Namun kekuatan jiwa yang diwarisi oleh Lu Chen sangat kuat, bisa dikatakan sangat kuat, itu bukanlah kekuatan jiwa yang seharusnya dimiliki oleh alam Tiangang, jadi. Peng, setelah kekuatan jiwa meletus, ia segera meledak,
menutupi seluruh lautan kesadaran dengan erat. Terobosan lagi, ya, baru saja menembus tiang kedua, dan menembus tiang ketiga dalam sekejap. Lu Chen menerobos secara langsung tanpa memusatkan jiwanya. 3 tiang-tiangang, gandakan kekuatan dasarnya, 4 miliar kati. Bigu 3 tiang, dengan kata lain, tiangan Sanji mengambil jurusan Bigu. Bigu artinya tidak memakan kembang api dunia, melainkan hanya memanfaatkan energi langit dan bumi untuk menjaga fungsi tubuh. Terus terang, itu adalah mogok makan. Jangan makan apapun, minum saja angin barat laut. Dan energinya diambil dari aura. Pejuang yang telah mencapai level ini, dengan dukungan kekuatan jiwa yang kuat, dapat mengolah dan menyerap energi-energi spiritual untuk menjaga dirinya tetap hidup. Jika tidak ada aura, energi sebenarnya yang tersimpan di dalam tubuh juga dapat menyediakan energi yang dibutuhkan seniman bela diri.